Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andika Prasetya pada channel ASN Guru, channel berbagi tutorial dan informasi terbaru. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bagi teman-teman yang subscribe channel YouTube saya doakan lulus di angkat P3K tahun ini. Amin, amin ya robbal alamin. Pada video kita hari ini kita akan membahas soal P3K Guru SD Bidang Teknis yang ke-8. Bagi teman-teman yang belum menyimak pembahasan soal P3K sebelumnya, silakan kunjungi daftar video kami, link kami letakkan di description box di bawah. Mari kita memasuki soal nomor 1. Soal nomor 1. Sekelompok siswa melakukan percobaan dengan menyalakan 2 batang lilin sejenis, kemudian menutupnya rapat-rapat masing-masing dengan lilin, dengan gelas yang volumenya tidak sama, dan mengamati nyala api lilin hingga keduanya mati. Dengan memperhatikan yang dilakukan siswa tersebut, maka rumusan masalahnya adalah titik. A. Mengapa nyala api lilin lebih cepat mati bila ditutup gelas? B. Apakah volume gelas mempengaruhi durasi nyala lilin? C. Apa penyebab nyala lilin yang ditutup mati tidak bersamaan? D. Apakah gelas menjadi faktor penyebab kematian nyala api lilin? E. Apakah perbedaan durasi nyala api lilin? Silakan di pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita cari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui bahwasanya di sini yang merupakan variabel bebas adalah gelas, di mana volume gelas tidak sama, sehingga rumusan masalah yang paling tepat adalah apakah volume gelas mempengaruhi durasi nyala api lilin. Kita akan memasuki soal nomor 2. Soal nomor 2. Semua planet melakukan revolusi termasuk bumi. Akibat perputaran bumi mengelilingi matahari akan terjadi titik. 1. Pergantian 4 musim. 2. Pasang dan surut. 3. Lama siang dan malam tidak sama sepanjang tahun. 4. Terjadi pergantian siang dan malam. Pernyataan yang benar adalah titik. Silahkan di pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui bahwasanya bumi itu melakukan 2 gerakan sekaligus, yaitu rotasi dan revolusi. Seperti gambar, kita ketahui bahwasanya revolusi bumi adalah arahnya berlawanan dengan jarum jam dan menyebabkan perubahan musim serta lamanya siang dan malam. Jika kita kaitkan ke option pilihan, di mana 1. Pergantian 4 musim merupakan akibat dari revolusi. 2. Pasang dan surut air merupakan rotasi. 3. Lama siang dan lama malam tidak sama sepanjang tahun adalah akibat dari revolusi. Dan terakhir, poin 4. Terjadinya pergantian siang dan malam adalah rotasi. Jadi, pilihan yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah yang B, 1 dan 3. Kita akan memasuki soal nomor 3. Soal nomor 3. Satelit merupakan sebuah benda di angkasa yang berputar mengikuti rotasi bumi. Satelit dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan kegunaannya, seperti satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit iptek, dan satelit militer. Yang termasuk satelit alami bumi adalah titik. A. Matahari. B. Bumi. C. Asteroid. D. Bulan. E. Planet. Silakan di pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui bahwasanya satelit alami bumi adalah bulan, di mana satelit sendiri merupakan sebuah benda luar angkasa yang tergolong dalam susunan tata surya. Satelit tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri dan selalu bergerak mengorbit planetnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, bulan. Kita akan memasuki soal nomor 4. Soal nomor 4. Gerhana terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu bidang lurus. Karena itu, gerhana matahari maupun bulan hanya terjadi pada saat kedua peristiwa itu terjadi berdekatan. Terjadinya gerhana matahari disebabkan oleh titik.
A. Kedudukan bumi terletak antara bulan dan matahari. B. Kedudukan bulan terletak antara bumi dan matahari. C. Kedudukan matahari terletak antara bumi dan bulan. D. Kedudukan matahari di atas bumi dan bulan. E. Kedudukan matahari terletak bumi dan bulan. Silahkan di-pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Bahwasanya gerhana matahari menurut Wikipedia terjadi ketika bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga terlihat menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari di langit bumi. Jadi kesimpulan soal nomor 4, jawaban yang paling benar adalah yang B. Kedudukan bulan terletak antara bumi dan matahari. Kita akan memasuki soal nomor 5. Soal nomor 5. Fenomena yang terjadi pada gambar gerhana di bawah ini adalah titik, titik, titik. A. Cahaya matahari yang sampai ke bumi terhalang oleh bulan sehingga terjadi gerhana bulan. B. Cahaya matahari yang sampai ke bumi terhalang oleh bulan sehingga terjadi gerhana matahari. C. Cahaya matahari yang sampai ke bulan terhalang oleh bumi. D. Cahaya matahari dapat berpenetrasi penuh. E. Energi matahari yang sampai ke bumi tidak pernah habis. Silakan di-pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Gerhana matahari adalah suatu keadaan di mana bulan berada di tengah-tengah matahari dan bumi sehingga menyebabkan sinar matahari ke bumi menjadi terhalang. Ini terjadi pada saat bulan mati. Bayangannya terbentuk kerucut, itu menutupi permukaan bumi dan menyebabkan sisi bumi yang tertutup bulan menjadi gelap dan gerhana. Itu alasan mengapa ketika terjadi gerhana, bumi menjadi gelap seperti malam hari. Jadi kesimpulan yang paling tepat adalah yang B. Cahaya matahari yang sampai ke bumi terhalang oleh bulan sehingga terjadi gerhana matahari. Soal nomor 6. Cermatilah kejadian-kejadian alam di bawah ini. 1. Pergantian musim. 2. Gerak semu tahunan matahari. 3. Terjadinya siang dan malam. 4. Perbedaan percepatan gravitasi di bumi. Pernyataan yang menunjukkan akibat revolusi adalah titik, titik, titik. Silakan di-pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui bahwasanya ditampilkan gambar rotasi bumi dan revolusi bumi. Sehingga nomor 1, pergantian musim disebabkan oleh revolusi. Nomor 2, gerak semu tahunan matahari disebabkan oleh revolusi. Nomor 3, terjadinya siang dan malam akibat adanya rotasi. Dan terakhir, perbedaan percepatan gravitasi di bumi akibat dari rotasi. Pernyataan yang menunjukkan akibat rotasi adalah yang A, 1 dan 2. Kita akan memasuki soal nomor 7. Soal nomor 7. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut ini. Peristiwa yang disebabkan oleh rotasi ditunjukkan oleh nomor 1. Terjadinya pasang surut air laut. 2. Bagian bumi tertentu mengalami siang. 3. Terjadinya bulan sabit dan bulan purnama. 4. Matahari tampak terbenam di kaki langit sebelah barat. Silahkan di-pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui bahwasanya gerak rotasi bumi itu gerak bumi berputar pada porosnya dengan arah barat, timur, dan memerlukan waktu kurang lebih 24 jam. Berikut akibat dari rotasi bumi. 1. Terjadinya gerakan semu harian matahari. 2. Pergantian siang dan malam. 3. Pembiasan arah angin dan arus laut. 4. Perbedaan waktu antara tempat-tempat yang berbeda garis bujur. 5. Bentuk bumi bulat pepat. Dan pasang surut air laut itu disebabkan oleh gaya gravitasi antara bumi, bulan, dan matahari. Jadi, untuk yang poin 1 itu salah. Itu disebabkan oleh gravitasi. Poin 2, bagian bumi tertentu mengalami siang. Itu benar, akibat dari rotasi. Poin 3, terjadinya bulan sabit dan bulan purnama. Itu akibat dari revolusi bulan. Dan terakhir yang keempat, matahari tampak terbenam di kaki langit sebelah barat.
itu juga benar. Sehingga kesimpulan untuk poin nomor 7 adalah yang C, 2 dan 4. Kita akan memasuki soal nomor 8. Soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Apabila kedudukan bulan, bumi, dan matahari terlihat seperti gambar, maka terjadi peristiwa titik, titik, titik. Silakan di-pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui bahwasanya matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis lurus, di mana bumi terletak di antara matahari dan bulan, sehingga terjadi gerhana bulan total, atau kesimpulannya adalah yang B. Kita akan memasuki soal nomor 9. Soal nomor 9. Perhatikan pernyataan beberapa planet dan susunan tata surya berikut. 1. Bidang edarnya terletak antara Jupiter dan Venus. 2. Terkenal akan cincinnya. 3. Memiliki sebuah satelit. 4. Bidang edarnya terletak antara Venus dan Mars. Karakteristik planet bumi pada nomor titik, titik, titik. Silakan di-pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui bahwasannya pada poin 1, bidang edarnya terletak antara Venus dan Jupiter. Itu ada 2 planet, yaitu bumi dan Mars. Jika bumi, maka benar. Jika Mars, maka salah. Kita silogisme, benar dan salah, maka kesimpulannya adalah salah. Jadi poin 1 adalah salah. Yang kedua, terkenal akan cincinnya. Itu merupakan dari Saturnus. Dan poin ketiga, memiliki sebuah satelit. Ya, kita tahu bahwasanya dalam tata surya kita yang planet yang memiliki satu satelit adalah bumi, yaitu satelit bulan. Dan poin 4, bidang edar terletak antara Venus dan Mars. Ya, betul, itu juga bumi. Sehingga kesimpulan nomor 9 untuk karakteristik planet bumi pada nomor D, 3 dan 4. Kita akan memasuki soal nomor 10. Soal nomor 10. Sebuah benda yang berat 1.800 Newton akan dinaikkan dengan ketinggian 2,5 meter. Jika keuntungan mekanis yang diharapkan adalah 6, berapakah jarak yang ditempuh benda pada bidang miring dan kuasa yang diperlukan untuk mendorong benda tersebut? A. 200 Newton. B. 360 Newton. C. 300 Newton. D. 100 Newton. E. 50 Newton. Silahkan di-pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Ada berat 1.800 Newton dan height ketinggian 2,5 meter dan km keuntungan mekanik adalah 6. Untuk menghitung keuntungan mekanik suatu bidang miring yaitu dan untuk mengetahui gaya yang diperlukan adalah sehingga gaya yang diperlukan adalah 300 Newton. Kesimpulan untuk soal nomor 10, maka jawaban yang paling tepat adalah yang C, 300 Newton. Sekian, terima kasih dari saya Andika Prasetya. Apabila video ini bermanfaat, mohon klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video selanjutnya dan silakan request di kolom komentar untuk pembahasan soal-soal selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa lulus P3K tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.